Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Dwi Priyono, MPD selaku dosen pembahas. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Herman Tarigan, MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Dr. Chandra Kurniawan, SPD MOR selaku dosen pembimbing 2. Serta teman-teman audiens yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya Alvito Farhan NPM 2113051057 merasa bersyukur sekali karena pada hari ini saya dapat melaksanakan kegiatan seminar proposal dengan judul Pengaruh Latihan Passing Berpasangan Terhadap Peningkatan Kemampuan Passing Futsal Siswa SMPN 22 Bandar Lampung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan proposal saya. Latar belakang. Pendidikan olahraga merupakan pendidikan yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan untuk mengembangkan dan membina potensi dalam bidang olahraga. Pendidikan olahraga memiliki peran penting dalam meningkatkan prestasi siswa yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan oleh peneliti di SMP 22 Bandar Lampung, dapat diketahui bahwa pada saat latihan kurangnya akurasi passing dan siswa sering melakukan passing dengan asal-asalan yang dapat mempermudahkan lawan untuk merebut atau memotong bola, dan juga tidak stabilnya siswa ketika melakukan passing. Passing sangat diperlukan dalam permainan futsal karena passing merupakan teknik dasar yang penting yang memungkinkan untuk menciptakan serangan. Identifikasi masalah pada penelitian kali ini adalah 1. Siswa sering melakukan passing dengan asal-asalan. Yang kedua, tidak stabilnya bola ketika siswa melakukan passing. Yang ketiga, kurangnya akurasi passing. Adapun batasan masalah pada penelitian kali ini yaitu peneliti hanya membahas pengaruh latihan passing berpasangan terhadap peningkatan passing SMPN 22 Bandar Lampung. Rumusan masalah pada penelitian kali ini, apakah ada pengaruh model latihan passing berpasangan terhadap peningkatan passing pada siswa SMPN 22 Bandar Lampung. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model latihan passing berpasangan terhadap peningkatan passing pada siswa SMPN 22 Bandar Lampung. Ada beberapa manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi peneliti dapat dijadikan acuan atau gambaran saat akan melakukan penelitian dalam upaya mengembangkan ilmu keolahragaan. Yang kedua bagi atlet dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat menunjang dalam meningkatkan passing. Yang ketiga bagi pelatih dapat membuat atau menyusun program latihan yang sekaligus menjadikan sebagai referensi dalam latihan untuk meningkatkan latihan passing. Pengertian olahraga. Menurut Griwijoyo, olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Olahraga tidak memandang fisik atau jenis kelamin. Siapa saja dapat melakukan kegiatan olahraga selagi itu dapat meningkatkan kebugaran jasmani dan kebugaran rohani. Menurut Masi, pengertian futsal adalah sebuah permainan yang mengandalkan kekuatan fisik dan kemampuan seseorang dalam mengelola bola. Permainan futsal merupakan permainan yang dimainkan oleh dua tim yang beranggotakan 5 orang yang bertujuan untuk menciptakan sebuah gol ke gawang lawan. Dan juga ukuran lapangan futsal itu lebih kecil daripada lapangan sepak bola dengan panjang mencapai 38-40 meter dan lebar antara 20-25 meter dengan dibagi menjadi 3 area sisi. Yang pertama area build up yaitu 0-12 meter, area open play 12-28 meter, dan finishing area dari 28-40 meter. Selanjutnya itu ada pengertian passing. Passing adalah seni memindahkan momentum bola dari satu pemain ke pemain lainnya. Passing ini sangat penting karena passing adalah sebuah teknik untuk menciptakan peluang. Ada beberapa macam-macam teknik passing. Yang pertama itu passing dengan kaki bagian dalam, yang kedua passing dengan punggung kaki, dan yang ketiga adalah passing dengan kaki bagian luar. Selanjutnya ada hipotesis.
H1. Adanya pengaruh yang signifikan latihan passing berpasangan terhadap peningkatan passing siswa SMPN 22 Bandar Lampung. H0-nya tidak ada pengaruh yang signifikan latihan passing berpasangan terhadap peningkatan passing siswa SMPN 22 Bandar Lampung. H2-nya adanya pengaruh yang signifikan dari kelompok kontrol terhadap peningkatan passing siswa SMPN 22 Bandar Lampung. H0-nya tidak adanya pengaruh latihan yang signifikan dari kelompok kontrol terhadap peningkatan passing siswa SMPN 22 Bandar Lampung. H3, adanya perbedaan yang signifikan dari kelompok latihan dan kelompok kontrol terhadap passing berpasangan. H0-nya tidak adanya perbedaan yang signifikan dari kelompok latihan passing berpasangan dengan kelompok kontrol. Selanjutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif eksperimen komparatif. Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, tempat dan waktu. Penelitian kali ini dilaksanakan di SMPN 22 Bandar Lampung selama 6 minggu dengan frekuensi latihan 3 kali dalam 1 minggu, yaitu pada hari Rabu, pada hari Sabtu, dan pada hari Minggu. Variabel penelitian. Dalam variabel ini terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel bebas atau independen variabel yaitu latihan passing berpasangan, dan variabel terikat atau dependent variable yaitu peningkatan passing. Definisi operasional variabel. 2 unsur yang akan diukur yaitu kemampuan passing untuk mengukur kemampuan passing, dan yang kedua latihan passing berpasangan bertujuan untuk melatih siswa untuk meningkatkan kemampuan passing siswa SMPN 22 Bandar Lampung. Subjek penelitian. Populasi yang digunakan adalah seluruh siswa SMPN 22 Bandar Lampung yang mengikuti ekstrakurikuler futsal. Sampelnya yaitu yang digunakan adalah 30 siswa SMPN 22 Bandar Lampung yang mengikuti ekstrakurikuler futsal. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian kali ini menggunakan instrumen tes passing dinding atau papan atau yang bisa disebut dengan Mitchell-Soccer test. Setelah tes, peneliti memberikan treatment menggunakan latihan passing berpasangan. Tes ini memiliki jarak antara passing dengan dinding yaitu sejauh 1,8 meter dengan tinggi dinding 1,2 meter dan lebar dinding yaitu 3,6 meter. Selanjutnya ada norma penilaian. Norma penilaian tes Mitchell-Soccer adalah sebagai berikut dengan keterangan M adalah nilai rata-rata atau mean, SD adalah standar deviasi, dan X adalah sampel. Selanjutnya ada desain penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti mula-mula mengelompokkan subjek menjadi 2 kelompok setelah diadakan pretest, yaitu di proses yang diberikan perlakuan. Pembagian kelompok dalam penelitian ini dilakukan dengan ordinal pairing atau pengelompokan secara perankingan. Dengan keterangan P adalah populasi, S adalah sampel, pretest, tes awal passing dinding yaitu Mitchell-Soccer, OP atau ordinal pairing pengelompokan, K1 kelompok latihan passing berpasangan, K2 adalah kelompok kontrol yang tidak melakukan apa-apa. Treatment A yaitu kelompok eksperimen yaitu melakukan latihan passing berpasangan, dan treatment B itu kelompok kontrol tidak melakukan apa-apa. Dengan tahap akhir yaitu post test atau tes akhir passing dinding atau Mitchell-Soccer. Teknik analisis data. Yang pertama itu ada uji prasyarat. Agar memenuhi prasyarat analisis dalam menguji hipotesis, penelitian akan dilakukan beberapa uji prasyarat meliputi yang pertama itu ada uji normalitas data uji seperti di gambar. Keterangannya adalah X kuadrat atau sama dengan C kuadrat atau normalitas sampel. FO ada frekuensi yang diobservasi, FH ada frekuensi yang diharapkan. Selanjutnya ada uji homogenitas data seperti di gambar. Selanjutnya ada uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk memperoleh kesimpulan apakah nantinya hipotesis yang kita ajukan diterima atau ditolak. Adapun uji yang peneliti gunakan untuk menguji hipotesis adalah uji T. Dengan keterangan T adalah uji T yang dicari. X1 adalah rata-rata kelompok 1, X2 adalah rata-rata kelompok 2, N1 adalah jumlah responden kelompok dari kelompok 1, N2 adalah jumlah responden kelompok 2, S adalah
varian kelompok 1 dan S yang kedua adalah varian kelompok 2. Selanjutnya ada uji perbandingan. Uji perbandingan ini untuk mengetahui adanya perbedaan antara kelompok yang menggunakan treatment atau tidak. Seperti digambar dengan keterangan MD adalah mean perbedaan pretest dan post-test. Sigma D kuadrat jumlah kuadrat definisi perbedaan dan N adalah jumlah subjek atau sampel. Untuk mencari perbedaan MD dapat digunakan rumus sebagai berikut dengan keterangan sigma D kuadrat jumlah perbedaan masing-masing subjek dan N adalah jumlah subjek atau sampel. Cukup sekian presentasi dari seminar proposal saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.